Gua rasa semua orang kalau misalnya kalian cowok maupun cewek, kalau kalian lagi nongkrong pastinya suka kan ngebahas tentang duit atau ngebahas tentang uang. Nah, kenapa sih orang-orang tuh suka banget guys ya? Kayak dia tuh lagi nongkrong, lagi bengong dikit, lagi diskusi, lagi apapun itulah pokoknya lah topiknya lah. Dan kalau misalnya dia tiba-tiba ngebahas duit atau ngebahas uang, pasti semangat banget. Nah, kenapa sih orang-orang kayak gitu? Hello guys, welcome in Bang Arjeno. Jadi kali ini aku mau sharing kalian ke misalnya kenapa sih orang-orang pada hakikatnya atau lebih seringnya yang kita jumpai dia lebih sering ngebahas uang walaupun dia hobinya itu main futsal, hobinya itu jalan-jalan, hobinya itu mungkin kerja segala macam, tapi ya udah pasti dia suka banget buat ngomongin uang, mau itu dari investasi, saham, blockchain, crypto, trading atau apapun itulah yang tentang uang ya cuy. Nah, pada hakikatnya semua orang tuh butuh namanya uang. Buat apa? Buat berjalannya kehidupan atau kebutuhan dia sehari-harinya. Dan tentunya orang-orang seperti inilah yang dimana mereka tuh pasti demen banget buat ngebahas tentang uang. Sebenarnya uang itu apa sih? Nah, jadi buat teman-teman banyak ya yang mendefinisikan kalau misalnya uang itu kayak sumber kekuasaan sebagai alat buat alat tukar, emang iya. Tapi nah, banyak orang yang menilai uang itu sebagai kayak kekuasaan, kayak uang tuh sebagai buat transfer atau buat alat bayar segala macamnya lah. Nah, orang-orang itu lebih senang buat ngebahas uang karena pertama, uang itu sebagai kebutuhan sehari-hari dan tentunya ini sangat berimpact banget dan berdampak banget buat kehidupannya. Dan kenapa orang-orang tuh suka buat ngebahas uang? Karena ya bahasanya lu nggak ada uang, lu nggak bisa hidup, lu nggak bisa makan. Nah, inilah kebanyakan orang-orang kenapa mereka tuh biar cepet banyak duit dan makanya ngomongin uang ya cuy. Ya bayangin aja guys ya, ketika lu lagi nongkrong, pastinya kalau misalnya lagi ngebahas bola atau nggak ngebahas game, pasti ujung-ujungnya ngebahas duit tuh pada semangat semua tuh. Yang awalnya diem-dieman, main HP, pasti langsung wah gila cuy, langsung aktif banget tuh kayak diskusinya tuh. Nah, yang kedua, kenapa orang-orang suka ngebahas uang? Karena uang itu bisa dibilang kalau orang yang ngebahas uang pastinya dibilang kayak mikirin masa depan banget. Nah, karena ngomongin uang sama dengan ngomongin masa depan. Ini banyak banget perspektif yang menilai seperti ini. Karena apa? Karena pada hakikatnya mau kalian itu sebagai pelajar, mau kalian itu sebagai pekerja, kalian itu sebagai korporat dan lain-lain, tentunya kalau misalnya kalian ngomongin uang pasti dinilai stigma dari masyarakat atau orang yang ngedenger, mereka tuh langsung mikir wah anjir nih, ini orang nih udah keren banget cuy, udah mikirin masa depan ya, udah mikirin visinya dia gitu untuk 5 sampai 10 tahun lagi. Nah, pernah gak sih lu ngebayang kayak gitu? Apalagi lu kayak ngomongin masalah bisnis lah. Nah, bisnis, usaha apapun itu pastinya di mata orang lain atau di pikiran orang lain ya udah keren banget nih anjir nih orang nih, gila cuy, baru umur segini atau enggak baru baru tahapan segitu udah ngomongin uang, udah ngomongin masa depan segala macamnya lah. Nah, itu kenapa alasannya kenapa orang tuh suka buat ngomongin masalah uang ya cuy. Untuk yang ketiga, tentunya uang ini bisa dibilang sebagai alat untuk menciptakan suatu drama. Mau drama dalam perhubungan, drama dalam keluarga, dalam pertemanan, apapun itu. Makanya gak banyak orang yang mereka itu berpisah atau bisa dibilang hubungannya itu udah gak langgeng karena uang. Tentunya banyak kasus-kasusnya kalau misalnya kalian pacaran. Kenapa banyak cewek yang dia selingkuh lebih pilih cowok yang banyak uang dibandingkan enggak? Karena ya pastinya tujuan dari pacaran sendiri ya bisa dibilang buat foya-foya, buat senang-senang gitu. Ini kebanyakan orang berpikir seperti itu. Nah, makanya kenapa kalau misalnya cewek itu pacaran sama cowoknya itu nggak ada duit, cowoknya itu kayak sedikit duitnya, ya mereka malas. Karena apa? Ya nggak ada yang bisa dimanfaatin gitu. Karena namanya hubungan pastinya mutualisme lah. Dari cowoknya dia mau ada teman cerita, dari cowoknya mau dia ada temen kayak main segala macam. Cuman kan ceweknya cuma dapat kayak ruginya doang, kayak cuman segala nemenin, bayar apa-apa masing-masing segala macamnya lah. Nah, ini banyak orang yang berstigma seperti itu. Makanya kalau misalnya juga ada sisi lain, teman-teman pada dengar nggak kalau misalnya ada suatu bisnis keluarga yang mereka tuh sering banget berantem tentang finansial. Tentunya ini udah nggak banyak banget terjadi dan pastinya ya karena uang itu bisa merusak suatu hubungan. Karena uang juga bisa memperdamai suatu masalah juga. Contohnya apa? Ya bisa lihat lah kayak suap-suapan segala macamnya. Dan itu bisa dibilang
uang sebagai alat kekuasaan dan pastinya bisa memperdamaikan antara dua belah pihak yang lagi bertengkar atau nggak lagi konflik ya cuy. Nah menurut kalian perspektif tentang uang itu gimana sih dan kenapa kalian suka ngobrolin tentang uang? Coba tulis di kolom komentar, gue udah gak sabar bacain komentar kalian satu persatu. Semoga bermanfaat and see you next time, bye.